Oke guys, ketemu lagi. Jadi sekarang aku mau review Infinix Hot 60 Pro. Di sini unitnya warna silver titanium ya guys ya. By the way, ini HP yang lagi viral banget guys. Jadi ini aku belinya di toko bukan di online. Jadi untuk konten unboxingnya tidak ada ya guys ya, karena di unboxingnya harus di tokonya guys. Jadi untuk unitnya seperti ini guys. By the way, ini unitnya yang 128GB ya guys ya, bukan yang 256. Terus di sini sudah saya update OS-nya ke 15.1.1. Terus kenapa aku ngambil yang 128GB? Nanti aku jelasin ya guys ya. Sebenarnya lebih worth it yang 128GB ketimbang kalian ambil yang 256GB guys. Jadi di sini aku mau kasih lihat dulu untuk bezelnya ke kalian. Untuk bezelnya dia tipis ya guys ya, cuma di bagian bawah ini agak tebal sedikit aja. Untuk bagian atas, kiri dan kanannya itu udah tipis banget. Terus untuk layarnya sendiri di sini bukan 1,5K ya guys ya, melainkan ini Full HD doang sih kalau aku lihat. Soalnya tajamnya itu tidak seperti 1,5K guys di mata saya. Terus ini untuk storage-nya 128GB itu cukup ya guys ya. Jadi kalian kalau misalnya mau beli, saranku sih 128GB aja guys, karena ini juga sudah support micro SD. Foto-foto bisa kalian taruh di situ. Untuk aplikasi ini sudah aku install banyak dan nggak penuh juga guys. Pengalaman sebelumnya sih ngambil yang 256 itu nggak penuh juga ya guys ya. Jadi untuk 128 ini udah cukup. Terus di sini untuk multitasking, scrollnya itu cepet ya guys ya. Di sini kan tulisannya 144Hz, tapi nyatanya di sini cuma 120Hz saja guys. Jadi itu ya bisa dibilang gimmick aja. Untuk viewing angle-nya bagus ya guys ya layarnya ini. Viewing angle-nya itu nggak berubah guys. Dari samping juga cukup tajam. Di sini juga sudah ada jack audio. Terus Type C dan juga stereo speaker ya guys ya. Terus ini juga sudah terpasang anti gores dari bawaannya guys. Dan juga ini menurutku ya, kalian harus pakai casing sih guys ya kalau mau nyaman pakainya. Tapi untuk casing bawaannya sendiri ini keras banget guys. Jadi kalau misalnya kalian yang suka lepas pasang, tidak disarankan menggunakan casing bawaannya karena bisa lecet kalau kalian buka guys. Untuk casingnya sendiri sih tampilannya bagus ya guys ya. Dia bertekstur gitu kayak copper. Dan juga ini dia bahannya hard case ya guys ya, bukan yang soft case, jadi keras. Untuk casingnya sih oke. Cuma ya tidak disarankan kalau kalian suka lepas pasang guys. Jadi untuk detail-detail kameranya, walaupun kameranya cuma satu yang berfungsi tapi udah oke banget. Berikut untuk hasil tes kameranya ya guys ya. Ini aku coba yang simpel-simpel aja dulu. Jadi untuk kameranya seperti ini. Dia kalau di tag fotonya itu dia bakal berubah warnanya guys. Dia jadi kayak ada processingnya lagi gitu. Jadi lebih saturasi, lebih keluar gitu warnanya. Kalau kalian belum tag ini kan dia natural nih masih. Nah kalau kalian sudah tag itu dia berubah guys. Kalian bisa lihat nih ada processingnya. Nah tuh dia berubah jadi lebih tajam, kontrasnya lebih dinaikin, saturasinya lebih diterangin. Ibaratnya ya lebih gonjreng lah, sama dengan Infinix seri lainnya aja. Terus untuk videonya sendiri di sini support 1080 60 fps ya guys ya. Untuk fokusnya di sini juga cepat, fokusnya oke lah. Untuk stabilnya ya kalian nggak bisa berharap banyak ya guys ya untuk kestabilannya, karena memang di sini nggak ada OIS-nya. Jadi ya masih goyang-goyang gitu guys. Tapi overall untuk kameranya di harga sini udah oke banget ya guys ya untuk keseharian kalian foto-foto gitu. Kalian bisa lihat nih. Untuk warnanya dia tiap di tag itu pasti berubah guys. Jadi dia ada processing lagi gitu, nggak natural banget. Jadi dia lebih diterangin gitu saturasi dan kontrasnya. Terus untuk kamera depannya sendiri di sini udah cukup oke, udah terang. Kalau kalian buat foto selfie atau video call itu udah oke banget ya guys ya. Kalian bisa nilai sendiri lah dari gambar ini ya guys ya. Mungkin nanti aku bikin review detailnya untuk tes kamera dan juga gamingnya ya guys ya. Aku bikin di video terpisah aja. Terus ini di sini aku mau highlight untuk layarnya ya guys ya, karena orang-orang tuh pada banyak yang suka banget sama layarnya. Dan juga ini HP-nya 6,7 inci tapi terasanya compact di tangan guys, karena dia memang tipis dan juga bezelnya itu tipis gitu guys. Lanjut ini untuk Mobile Legends ya guys ya. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau Mobile Legends kalian stuck di 60 fps terus settingan ultranya nggak terbuka,
kalian harus download ulang Mobile Legends-nya guys. Jadi di sini masih ngebug, kalian hapus dulu, terus kalian download ulang di Play Store guys. Jadi seperti itu ya. Untuk di Mobile Legends sendiri dia support sampai 90 fps atau frame rate ultra guys. Jadi karena di sini aku belum download aja, jadi dia stuck di 60 fps. Untuk video detail gamingnya bakalan aku bikin di video terpisah aja ya guys ya. Karena di sini untuk first impression dari aku aja. Terus untuk PUBG di sini dia support di smooth extreme 60 fps. Untuk gamingnya sih di sini oke ya guys ya. Di Mobile Legends itu dia lebih stabil di 90 fps ketimbang Helio G100 atau G99. Untuk di PUBG ya sama aja seperti Helio G100, dia agak fluktuatif, jadi dari 60 fps itu bisa turun ke 55 atau 50. Tergantung kondisi ruangan juga guys, panas kah atau dingin kah. Tapi overall ini lebih stabil ketimbang di Helio G100 ya guys ya. Terus untuk kualitas displaynya seperti ini ya guys ya. Ini aku tes di video 1440p karena supportnya di situ. Di 60 fps dia tidak support di konten HDR ya guys ya. Tapi untuk kualitas gambar yang dihasilkan di sini sudah tajam banget guys. Jadi kalau kalian buat nonton film gitu guys, multimedia, ini udah oke banget layarnya, bezelnya juga tipis, terus HP-nya ini ringan guys. Kalian pegang satu tangan nonton lama-lama gitu ya santai aja gitu, nggak berat banget. Terus karena ini dia flat sampingnya, jadi digenggam juga nyaman guys ya, nggak seperti layar yang melengkung. Untuk panelnya sendiri sih ini udah oke banget di harga 2 juta ya guys ya. Jadi udah mantep banget lah untuk layarnya. Terus ini saran dari aku ya guys ya, kalau misalnya kalian punya Infinix Hot 50 Pro Plus atau Infinix Note 40 Pro atau Note 40 biasa, kalian mau upgrade ke sini, mending pikir-pikir dulu aja guys ya, karena mirip-mirip aja. Tapi kalau misalnya kalian ada budget, lagian juga kalau misalnya kalian jual HP yang tadi aku sebutkan itu kan paling ruginya 100-200. Kalian juga bisa langsung beli ini, nambahnya 100.000 aja paling guys, dapatnya baru dan juga experience-nya baru. Tapi aku bisa bilang di sini untuk chipset Helio G200 lebih stabil daripada Helio G100 atau G99 ya guys ya. Jadi di sini lebih adem, frame rate-nya lebih stabil kalau buat gaming. Terus untuk multitaskingnya dia nggak lemot seperti di Helio G99 guys. Jadi chipsetnya ini bisa dibilang ada peningkatan guys ya, walaupun nggak banyak tapi terasa banget kalau kalian pakai harian. Jadi seperti itu guys. Worth it aja kalau kalian mau upgrade, tapi paling nambah 100 atau 200 guys ya. Jadi saranku mending kalian ambil yang versi 128GB ini guys, daripada yang 256. Karena yang 256 itu nggak akan penuh juga kalau kalian pakai guys. Apalagi di 128 ini juga sudah support micro SD gitu guys. Dan bedanya itu di 300 sampai 400 ribu ya guys ya, untuk yang 128 dan 256. Kebetulan ini HP-nya juga aku gunakan untuk HP kedua guys. Jadi satunya aku pakai iPhone untuk daily driver, dan ini juga aku pakai untuk harian, tapi nggak yang aku pentingkan gitu untuk ngambil 256 gitu guys ya. Karena di Infinix sebelumnya juga 256 itu nggak penuh guys. Jadi terpakainya juga nggak sampai ke 128. Jadi lebih worth it itu aku ngambil yang 128GB guys. Jadi saranku seperti itu. Lagian juga Infinix bakal keluaran baru tiap 6 bulan, jadi kalian bisa langsung ganti jual gitu guys. Jadi nggak terlalu banyak ruginya juga. Untuk HP ini aku bisa bilang worth it banget di harganya ya guys ya. Untuk chipsetnya juga bagus, dan juga di sini lebih sempurna aja OS-nya guys, lebih stabil. Jadi mungkin itu aja guys ya. So thank you buat kalian yang udah nonton guys ya. Bye.